Ayam Tri Jawa Timur. Pagi, pagi, pagi. Saat ini kita kedatangan Pak Eki. Siapa beliau dan saat ini sedang di posisi apa? Mungkin langsung kita tanya aja ke beliau. Selamat pagi Pak Eki. Tetap Selamat pagi pagi, ya. semangat pagi. Iya Bapak, kira-kira sekarang sedang di posisi apa? Terus pegang wilayah mana aja? Ya, alhamdulillah eh, per April kemarin ya, saya diamanai oleh perusahaan untuk memegang wilayah Jawa Timur bagian timur ya. Jadi mulai Banyuwangi sampai dengan ke Trenggalek ya. Banyuwangi, kemudian Jember, Probolinggo, kemudian Pasuruan, Sidoarjo, Malang, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Blitar. Amanahnya itu per 1 April kemarin. Oke, berarti masuk wilayah rumah saya juga Pak. Oh iya, oh Sidoarjo. 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 Kebetulan jaringannya oke banget kok Pak. Alhamdulillah. Oke banget ya. Oke, kalau boleh tahu Bapak di Ayam Tri itu sejak kapan? Ini kalau saya join di Indosat itu kan mulai tahun 97 ya. Jadi Wah, udah cukup lama banget ya. Udah berapa tuh? 20 26, 26 tahun ya. 27. Saya lahir juga di 27. 97 Bapak. Kelihatan akhirnya ya. Iya, berarti udah lama banget dong Pak. Iya. Mungkin dari lamanya pengalaman di Indosat ini Pak, mungkin bisa sharing sedikit most exciting experience yang pernah didapat di Indosat yang sampai sekarang kayak wah udah lama tapi masih tetap membekas gitu. Jadi mungkin sebelum itu cerita dulu ya, biar biar kita tahu ininya apa namanya? Journey-nya ya. Jadi sebelumnya kan saya juga pernah di kantor pusat ya di Jakarta, tapi di HR. Kemudian setelah itu saya sempat masuk di Jawa Timur ya, di sini di kantor ini itu masuk di Star One. Setelah itu saya keliling Jawa Timur jadi reps ya, kepala representatif. Kemudian pindah ke Kalimantan. Kalimantan, kemudian dari Sampit, kemudian Banjarmasin, Pontianak, Balikpapan. Setelah itu saya pindah ke Sulawesi, Makassar, dan megang satu Sulawesi sampai dengan ke Papua. Jadi kalau pengalaman yang apa ya, excitementnya luar biasa ya mungkin pada saat saya khususnya itu masuk wilayah-wilayah baru di Kalimantan. Itu kan saya juga baru ya, baru masuk di sana, kemudian akhirnya belajar dengan culture budaya masyarakat di Kalimantan, kemudian pindah ke Sulawesi juga seperti itu, kemudian sampai dengan ke Papua, kemudian oke, masyarakat Papua itu seperti ini. Akhirnya kita pengalaman yang menyenangkan adalah kita bisa tahu ya, ternyata Indonesia itu cukup kaya gitu kan, dan potensi di luar Jawa itu khususnya di Indonesia Timur tuh masih cukup besar ya. Dan itu menurut saya adalah pengalaman dan sekaligus opportunity bagi M3 untuk mendapatkan pelanggan yang cukup baik lah di sana. Itu mungkin pengalaman-pengalaman yang menurut saya eh, sangat berharga ya, karena saya dikasih kesempatan oleh perusahaan untuk bisa mengeksplor wilayah-wilayah di luar Jawa khususnya. Kalau di sana di luar Jawa itu nggak sampai ada tragedi-tragedi macam-macam kan Pak? Alhamdulillah enggak, karena ya dimanapun kita berada selama kita bisa menghormati Budaya ya. budaya-budaya lokal yang ada di situ, insya Allah kita juga baik-baik saja gitu kan. Oke. Sepertinya saya dengar tadi sempat di HR juga, di Ya, macam-macam Pak. Berarti banyak divisi dong banyak pastinya. divisi ya. Kalau boleh spill yang paling favorit ada di waktu di divisi mana nih Pak? Kalau di IOH gini ya. Ya, favorit ya mungkin eh, mungkin sekarang ya di sales ya, Ah, karena cukup dinamis, dinamikanya cukup tinggi, dan eh, challenge-nya itu kan selalu menantang ya setiap bulan itu kan. Kita selalu dikejar komitmen, kemudian bagaimana kita bisa mendeliver yang diminta oleh perusahaan itu dengan baik gitu kan. Itu adalah menurut saya yang paling 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 menantang ya sekarang gitu kan. Tapi eh, alhamdulillahnya di posisi sekarang saya juga cukup bersyukur ya, sama perusahaan itu juga dikasih journey ya. Sebelum di sini saya juga pernah di channel, kemudian di Markom, kemudian
even di HR pun akhirnya begitu kita masuk ke dunia sales itu akhirnya membantu juga gitu. Bagaimana kita mengatur tim kita agar eksekusi kita jadi maksimal. Itu sih, Mbak. Oke, luar biasa banget ya Pak. Journey-nya selama 26 tahun ini lumayan banyak, sampai pernah di Papua, sampai pernah di Kalimantan juga. Betul. Yang paling nyaman di Jawa kah? Kata-katanya kan biasanya yang paling nyaman tuh di Jawa gitu ya. Ya, ya mungkin ya karena saya asli orang sini ya, orang Jawa, Jawa Timur ya. Ya paling nyaman ya di Jawa gitu kan. Tapi apapun tugas yang diberikan oleh perusahaan, kita harus tetap memberikan yang terbaik dimanapun kita berada gitu kan. Oke Pak, karena dulu sempat ada di background HR juga, ini dengar-dengar katanya Bapak ini mau ngisi acara di Ngawi ya Pak, Oh iya ya. khusus untuk job fair. Di sana kebetulan ada talk show, kemudian Bapak ngisi di sana. Mungkin bisa di spill sedikit Pak, kira-kira nih di sana akan ada apa, kemudian akan ada materi apa sehingga warga Ngawi tuh excited untuk datang ke acara tersebut. Ya, jadi alhamdulillah kemarin kita diundang oleh pemerintah kabupaten ya, Ngawi untuk mengisi talk show yang ada di sana. Intinya namanya juga job fair ya, artinya kita mencoba memberikan gambaran ke nanti peserta mungkin sebenarnya industri yang ada tuh seperti apa gitu kan. Jadi industri yang di luar itu apa dan kebutuhannya industri itu seperti apa, dan bagaimana kita sebagai mungkin yang masih belum mendapatkan pekerjaan datang ke situ, kita punya gambaran untuk menyiapkan diri kita sehingga kita nanti tuh bisa cocok lah, match dengan kebutuhan-kebutuhan industri itu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, jadi warga Ngawi catat tanggalnya. Kita nanti akan spill posternya juga di bawah ini. Teman-teman bisa langsung merapat aja ya. Di sini nanti editor pasti standby untuk kasih di sini ya. Oke Pak, saya juga ada pertanyaan yang lumayan mungkin ditunggu-tunggu sama sobat IOH atau sobat M3 Jatim lah ya, Ya. gitu. Kalau di Indosat sendiri posisinya saat ini sebenarnya mungkin bisa spill sedikit, paling dibutuhkan itu di posisi apa sih Pak kita? Terus mungkin jurusannya gitu. Ya, kita sebagai perusahaan telco ya sepertinya apalagi di komersil adalah apa namanya backbone-nya ya, maksudnya tulang punggung untuk perusahaan ini. Mungkin di sisi komersial itu membutuhkan tim-tim yang cukup kompeten yang ada di situ gitu kan. Dan apa tadi jurusannya ditanyakan, Pak? Iya, mungkin. Sebenarnya di sales itu kita tidak terikat dengan satu jurusan gitu kan, karena yang kita butuhkan adalah bagaimana logic thinkingnya ya, tim-tim kita yang ada di eksekusi itu bisa mentranslate apa yang kita inginkan sehingga mereka bisa mengeksekusi dengan baik gitu kan. Ya, seperti saya tuh kalau ditanyakan, saya sama sekali jurusannya tidak nyambung ya. Saya background saya teknik ya, jadi sekarang masuk ke dunia sales tuh juga kalau ditanya apakah nyambung atau enggak juga nggak nyambung gitu. Tapi yang kita harapkan adalah bagaimana kita logic thinking yang kita punya itu bisa kita maksimalkan sehingga tugas-tugas yang kita diberikan itu bisa kita eksekusi dengan Maksimal. baik. Ya. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Kalau ngomong salah jurusan, sepertinya enggak ya Pak, karena sekarang enjoy dan pasti kepake juga ya Pak Ya, jurusan di betul, waktu kuliah dulu. betul. Saya juga sebenarnya berbeda nih Pak. Saya di sini kan desain, terus kerjaannya desain tapi lulusannya ilmu kesejahteraan sosial juga agak beda nih. Tapi kita juga harus tetap memberikan yang maksimal untuk perusahaan ya Pak tentunya. Oke Pak, mungkin ada tips dan trik khusus untuk warga Ngawi atau teman-teman yang lagi nonton podcast kita saat ini, sebenarnya kalau mau terjun ke dunia kerja itu apa yang paling harus disiapkan gitu Pak? Ya, kalau hard skill kan kita sudah pelajari ya, maksudnya pada saat mungkin kita kuliah segala macam itu kan kita sudah diberikan hard skill. Dan kemarin saya dapat sebuah video yang menurut saya cukup menarik ya. Selain hard skill kita harus punya soft skill ya, bagaimana kita memiliki relationship, kemudian bagaimana kita memiliki attitude yang baik, integrity yang baik, itu yang harus kita bangun ya. Karena even sebaik apapun hard skill kita, kalau soft skill kita tidak mendukung itu, akhirnya juga hard skill kita jadi tidak maksimal gitu kan. Minta sepintar apapun orang tapi kalau integritasnya dipertanyakan gitu kan,
kejujurannya dipertanyakan, itu jadinya kan juga tidak bagus juga gitu. Jadi dua-duanya kita harus balance gitu kan. Dan begitu kita bisa membalance dua itu, ya mungkin kesempatan yang muncul ya kita bisa memenuhi kesempatan-kesempatan yang ada gitu kan. Karena kan lowongan pekerjaan itu kan sebuah kesempatan gitu kan. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita memastikan diri kita itu siap apabila lowongan-lowongan pekerjaan itu atau kesempatan-kesempatan itu muncul gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Itu singkatnya ya teman-teman. Kalau ingin tahu versi lengkapnya bisa langsung aja merapat ke Ngawi dengan poster yang akan kita spill di bawah ini juga tanggalnya. Pokoknya jangan sampai kelewatan, datang di acara job fair-nya Ngawi bareng Pak Eki tentunya. Oke, mungkin ada closing statement Pak yang terakhir nih buat para pendengar podcast kita tercinta ini. Ya kalau saya closing statement pasti pesan sponsor ya. Siap. Gunakan terus IM3 gitu kan. Jadi karena experience yang kita dapatkan gitu kan, kemudian network kita juga jauh lebih baik sekarang gitu kan. Dan yang lebih penting adalah maksimalkan network yang ada itu untuk menambahkan value-value yang ada di diri kita. Karena sekarang sumber ilmu tuh banyak sekali. Jadi kita tinggal bisa ambil bagaimana kita bisa memaksimalkan itu ya tentunya dengan IM3. Kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Mantap. Pastinya untuk memaksimalkan potensi diri kita jangan lupa pakai IM3 gitu ya Pak. Khususnya. Terima kasih banyak Pak Eki Sama-sama. atas waktunya. Nanti Kasih. main-main lagi ya Ya, insya Pak. Allah. Terima kasih Sobat IM3 Jawa Timur.